Siang hari ini kami akan menyapa saudara-saudara semuanya. Salam. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Ya. Terima kasih untuk semua jemaat-jemaat yang selalu bersemangat untuk beribadah di siang hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami akan memberitakan kebenaran Injil Kristus, yaitu tentang khotbah pengharapan dalam Kristus. Apa saudara-saudara? Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita semua mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat mendalam, saudara-saudara. Apa yang menahan jiwa kita tetap teguh ketika hidup diterpa masalah? Apa saudara-saudara? Mungkin ada yang tahu, saudara-saudara? Apa yang menahan jiwa kita tetap teguh ketika hidup diterpa badai masalah? Kita berpusat pada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Coba saudara-saudara pikirkan sejenak ya. Saat badai datang dalam hidup saudara, ketika masalah menumpuk di dalam kehidupan saudara, saat rencana kita gagal, ketika kita merasa lelah dan putus asa, sudah masalah menumpuk, saat rencana gagal, terus masih putus asa, saudara-saudara. Apa yang menahan kita tetap berdiri? Pengharapan dalam Kristus. Mbak Iis, apa? Jadi anak Tuhan pasti kuat, pasti bisa menghadapi badai masalah. Amin. Terus saya tanya, apakah dalam keadaan seperti itu yang membuat kita tetap kuat itu, apakah keuangan kita? Enggak. Apakah posisi kedudukan di dalam kantor kita, perusahaan kita? Enggak. Bukan. Kekuatan fisik kita? Enggak. Bukan. Atau pengaruh manusia yang lain, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin suami, atau mungkin istri? Enggak. Bukan. Saya rasa di sini semuanya sudah pintar-pintar ini ya, karena bimbingannya Pak Joko ini ya. Itu. Ya tentu bukan. Semua itu bisa goyah ya, karena kalau kita itu selalu berpikir kepada hal-hal duniawi, semuanya itu bisa goyah. Jawaban yang sejati, saudara-saudara, adalah pengharapan dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Alkitab berkata di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Coba Pak ditampilkan Pak Andreas ya. Ibrani 6 ayatnya yang ke-14, 19. Maaf. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara tahu apakah sauh itu?
Ayo Pak Andre, sauh itu apa Pak? Berpikir sejenak. Ayo mamanya Hani, sauh itu apa? Juga begini. Sauh itu sama dengan jangkar, saudara-saudara. Dari jangkar, coba Pak ditampilkan Pak, jangkar itu gambarnya seperti apa? Lah, ini saudara-saudara. Jangkar itu untuk menopang sebuah perahu, saudara-saudara. Bayangkan saja ya saudara-saudara, kalau sebuah kapal di tengah lautan, nah Mbak Desi ini mengingat ini, gelombang yang datang silih berganti. Ada kapal di tengah laut, terus gelombangnya silih berganti, saudara-saudara. Anginnya menderu-deru, anginnya itu sampai mengombak-ombak kayak gitu loh. Terus sampai kencang sekali. Jadi sampai meliuk-liuk kayak gitu loh. Terus mencoba menyeret kapal itu, saudara-saudara. Kapal itu kalau kena ombak kan kemana-mana. Nah, ke sana, ke kanan, ke samping kiri, bisa ke belakang, bisa ke depan. Terus tanpa sauh, kapal itu akan hanyut, saudara-saudara. Dan mungkin akan karam, saudara-saudara. Saat sauh dijatuhkan ke dalam dasar laut, berada di dasar laut, kapal itu akan aman. Jadi jangkar atau sauh itu ditancapkan di dasar laut, saudara-saudara, sehingga saudara tahu dan pasti pegang sauh. Sauh apa, saudara-saudara? Kalau di dalam kehidupan kita, sauh kita adalah doa. Sauh kita adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Ingat sauh, saudara? Mbak Desi, sauh itu apa? Jangkar. Jangkar itu untuk menancapkan kapal agar tidak terombang-ambing ataupun tidak karam. Pengertian pengharapan dalam Kristus, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lihat dalam pengharapan. Seringkali ketika kita mendengar kata pengharapan, yang muncul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita adalah keinginan. Atau mudah-mudahan berhasil. Betul kan Pak? Tetapi pengharapan dalam Kristus jauh berbeda, saudara. Pengharapan Kristen tidak tergantung pada kekuatan manusia. Tidak tergantung seberapa pintar kita, seberapa kuat fisik kita, atau seberapa banyak pengalaman hidup kita. Pengharapan sejati berdasarkan kesetiaan Allah dan Yesus Kristus. Jadi pengharapan sejati itu adalah kesetiaan Allah dan Yesus Kristus, saudara-saudara. Coba saudara-saudara bayangkan semuanya. Seandainya saudara-saudara semuanya ada di kapal, terus saudara-saudara itu kapalnya tidak ada sauhnya, gelombangnya tinggi, terus
angin itu menghantam kapal itu. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki sahur? Karam kan? Pastilah terombang-ambing. Bahkan kita bisa karam ya. Karam itu tenggelam lah istilahnya. Sekarang coba lihatlah saudara-saudara. Jiwa kita sebagai kapal, jiwa kita pribadi lepas pribadi sebagai kapal. Hidup kita di bagian lautan ya saudara-saudara. Yang kadang tenang, kadang bergelombang. Masalah datang silih berganti. Piye kan? Terus kehidupan, pekerjaan, terus ada perselisihan di antara saudara-saudara, teman dan pegawai, dan mungkin kerabat atau gimana, atau mungkin bisa ada perselisihan dengan keluarga, ada kekecewaan dengan Tuhan, bahkan pergumulan batin yang berat. Pergumulan batin yang berat itu suami saja tak tahu, istri saja tak tahu, apalagi anak. Kadang-kadang dipendam sendiri. Mesti ada yang senyum-senyum gitu. Terus tanpa pengharapan, jiwa kita mudah terombang-ambing saudara-saudara, terguncang oleh datangnya badai permasalahan. Itulah bimbingan dari Hineni Presenter. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pengharapan dalam Kristus juga bersifat aktif dan memberi kekuatan. Dia, Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar menunggu hal yang terjadi. Ia mendorong kita untuk tetap berjuang, tetap sabar, tetap setia. Apapun yang terjadi, kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita waktu di bawah, kita harus tetap setia. Waktu kita di atas, kita juga harus tetap setia. Maksudnya Bu Joko, waktu ekonominya kita itu pas lagi kekurangan, kita harus setia. Waktu ekonomi kita berlimpah-limpah, kita tetap harus setia. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan itu, kita harus selalu setia dalam keadaan apapun. Amin saudara? Amin. Kalau seorang pekerja yang menunggu promosi, atau seorang pasien yang menunggu kesembuhan, atau seorang pelajar yang menunggu pengharapan, akan tetap tenang dan kuat meski prosesnya penuh tantangan. Jujur, kalau kamu sekolah, kamu menunggu untuk bisa naik kelas, apa kepengen tetap tinggal kelas? Naik kelas. Kalau naik kelas syaratnya apa, Ju? Belajar. Oh, tapi kalau belajar yang sungguh, jangan hanya main terus jatuh. Yo, kalau sepeda motornya nggak apa-apa ya.
Kalau orangnya kan kasihan loh mama papa. Oke, mulai besok tidak jatuh lagi ya. Saya berdoa untuk Jojo. Semoga bisa bertanggung jawab untuk sekolahnya dan untuk orang tuanya, juga untuk dirinya sendiri. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pengharapan itu juga membentuk karakter kita. Seperti tadi saya sudah ngomong sama Jojo ya. Jadi pengharapan itu membentuk karakter kita. Pribadi lepas pribadi. Semua ibu-ibu juga harus mempunyai karakter. Oh, karakternya Mbak Desi seperti ini, karakternya Mbak Ii seperti ini, karakternya Ibu Ida seperti ini. Semuanya masing-masing punya karakter masing-masing. Jangan ngikut. Oh, aku ngikut si A, aku ngikut si B. Itu nanti tidak jadi diri sendiri. Jadi kalau kita punya prinsip, kita harus punya prinsip yang punya sauh, saudara-saudara. Jadi punya pegangan. Pegangan kita siapa, saudara-saudara? Yesus. Amin. Orang yang berharap pada janji Tuhan akan belajar. 1. Kesabaran. 2. Ketabahan. 3. Ketaatan. Pinter semuanya. Sakjane belum tak kasih apa jenenge? Contekan loh. Mana? Oh iya ya, sudah dibaca ternyata saudara-saudara. Kesabaran itu menanti waktu Tuhan dengan hati tenang. Jadi kalau belum waktunya, ya kita harus sabar saudara-saudara. Seperti kita seandainya kepengen cepet-cepet, wah, dan cepet-cepet punya gereja yang baru, hanya belum waktunya, ya Tuhan masih belum ngasih ya saudara-saudara. Tetapi kita tetap berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan selalu mendengar doa kita itu. Oh Tuhan, gereja baru, gedung baru, ini presenter Tuhan, oh GBIS Tuhan, Solo Barat, tolong Yunani, nah gitu. Jadi Tuhan pasti mencatat apa yang kita doakan. Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan. Dan suatu saat tepat pada waktunya Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Ketabahan. Ketabahan itu apa toh saudara-saudara? Ketabahan itu tetap berdiri tegak di tengah badai. Seandainya Ibu Ida, Ibu Andreas pada waktu sakit harus berdiri tegak enggak Ibu? Harus kan? Harus punya pengharapan kan? Amin. Dan harus tidak putus asa saudara-saudara. Selalu punya pengharapan kepada Tuhan dan jangan sampai kita berputus asa. Untuk yang ketiga kalinya yaitu ketaatan saudara-saudara. Karena percaya kita mau hidup sesuai firman Tuhan, bukan sesuai dengan situasi. Kalau hidup sesuai dengan situasi itu seperti apa? Ya, wah hari ini kok kelihatannya transparannya. Pastilah seperti saudara-saudara saya ke sawah, terus ya seperti itulah kegiatannya.
terus wirausaha, terus ya. Mari saudara-saudara, biar kita tidak ngantuk, kita sama-sama membaca Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut berkenan dan patut dipuji, Pikirkanlah semuanya itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita pikirkan sangat menentukan kekuatan pengharapan kita. Semua yang manis, semua yang adil, semua yang mulia, maka pikirkanlah itu. Pikirkanlah di hati saudara-saudara pribadi lepas pribadi. Saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita pikirkan sangat menentukan kekuatan pengharapan kita. Hati dan pikiran yang dipenuhi hal-hal negatif, kekhawatiran, ketakutan, iri hati ataupun kemarahan akan melemahkan pengharapan. Sebaliknya, jika kita menaruh pikiran kita pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan patut dipuji, pengharapan kita akan tetap teguh, tidak mudah goyah oleh permasalahan dunia. Permasalahan dunia itu sangat kompleks, saudara-saudara. Tentang perjodohan, tentang pekerjaan, tentang kesehatan orang tua, ya terus tentang keuangan, tentang kelancaran pekerjaan kita masing-masing. Ada beberapa hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Ada 1, 2. Jaga hati dan pikiran tetap murni. Gampang saudara-saudara? Gampang Mbak Inis? Oke. Hati yang murni tidak mudah digoyahkan. Oleh provokasi, gosip, atau pengaruh negatif di dalam sekitar kita. Untuk yang kedua, fokus pada perkara surgawi, bukan duniawi. Dunia menawarkan janji yang sementara, uang, jabatan, atau kesenangan sesaat. Tetapi pengharapan sejati menangkap janji Allah kekal. Untuk yang ketiga, gunakan iman sebagai dasar pengharapan. Ibrani 11 ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan yang teguh bukan kebetulan, ia adalah hasil dari pikiran yang terkendali, hati yang murni, dan iman yang aktif. Kesimpulan dan aplikasi kita, saudara-saudara, telah kita telusuri pengertian pengharapan, contoh praktis dan membahas kunci pertahanan pengharapan. Sekarang marilah kita tarik kesimpulan yang penting. Pengharapan dalam Kristus adalah saut jiwa,
Ia menahan kita tetap teguh, tidak terumbang-ambing oleh badai kehidupan, dan memberi kita kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah segala tantangan. Pengharapan sejati berdasar pada 3 hal yang tidak berubah, saudara-saudara. Ada kesetiaan Allah, ada janji Kristus, ada rencana kekal Tuhan. Kesetiaan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Untuk yang kedua, janji Kristus. Janjinya untuk memberi hidup kita yang penuh damai dan kemenangan atas setiap pergumulan kita. Untuk yang ketiga, rencana kekal Tuhan. Setiap langkah hidup kita berdasarkan bahwa rencana yang tujuannya sempurna. Bahkan ketika kita tidak mengerti, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita yang mengasihinya. Maksudnya, setiap langkah hidup kita berada di bawah rancangan dan tujuannya yang sempurna. Bahkan ketika kita tidak mengerti, Tuhan bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Mereka itu siapa tuh, saudara-saudara? Mereka itu saudara dan saya. You and me. You and me. Bersabar menunggu janji Tuhan. Jangan terburu-buru atau mengambil jalan pintas. Kesabaran aktif berarti tetap setia, tetap berdoa, dan tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk yang kedua, fokus pada perkara surgawi. Jangan biarkan hal-hal duniawi mengalihkan perhatian kita, harta, kedudukan, atau popularitas. Untuk yang ketiga, jaga pikiran dan hati tetap murni. Apa yang kita pikirkan dan rasakan mempengaruhi kekuatan pengharapan kita. Isi hati dengan kesabaran, kesucian, firman Tuhan agar pengharapan kita tetap hidup dan tidak goyah. Marilah kita tutup, saudara-saudara, firman Tuhan di siang hari ini. Kita menyerahkan hidup kita, rencananya, dan pergumulan kita kepada Tuhan, sambil menambahkan hati kita pada pengharapan yang kekal kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama untuk berdoa di siang hari ini, agar firman Tuhan di siang hari ini bisa masuk di dalam hati kita.